Sebelum kita menggambar denah bangunan atau gambar bangunan pada program Microsoft Visio, pertama-tama setelah kita membuka aplikasi Microsoft Visio dan seperti kayak begini, kita setting, yaitu setting halaman dan skala ya pada area yang kita pakai. Kita masuk di file text setup. Untuk setup ini, setup yang percetakan yang kita akan gunakan menggunakan kertas lembar A3. Backslash yang gunakan backslash area lembar kerja pada monitor kita. Yang biasa saya gunakan itu ukuran A0 atau A1. Fungsinya satu lembar ini kita untuk buat area kerja kita untuk sketsa ya. Nanti kalau sudah jadi kita dibuat di pack yang satunya lagi untuk kita sudah rapikan gambar-gambarnya. Nanti tahap selanjutnya saya akan jelaskan. Saya jelaskan nih tahap yang awal seperti ini. Setelah area kerja kita sudah ganti A1, selanjutnya kita menggunakan skala. Nah, skala satuan matriks yang kita gunakan karena kita rencana akan menggunakan rencana gambar bangunan dengan skala area agak cukup banyak, maka kita akan menggunakan skala 100. Kalau untuk detail-detail bisa gunakan 20, 10, 20 bisa juga, 25 bisa juga. Tergantung sesuai dengan kebutuhan yang kita akan pakai. Tapi dengan skala lembar kerja kita yang gunakan sekarang, kita menggunakan skala 1:100. Setelah ganti semua, sudah setting ya dari skala penguploadan printernya, backslash area yang akan kita gunakan lembar kerja dalam monitor atau desktop ini. Terus skalanya sudah kita setting. Habis itu oke. Ya. Setelah lembar kerja sejadi gini, kita lihat tools yang paling utama ya, antara yang pertama itu ini size and position ini sudah keluar atau belum. Kalau belum, kita keluarkan di view, klik size and position, klik. Setelah keluar, cari lagi array, terus fragment, union, offset sama trim. Kalau belum ada, kita keluarkan di klik kanan pada monitor pojok area tools itu, terus klik custom, pilih format set operation. Lalu kita pilih sebelah kanan. Area savers ini sudah ada, tinggal klik tahan lalu drag ke atas ini monitor. Union juga klik tahan, drag, fragment, drag juga. Trim dan offset juga. Kalau sudah semua, close. Sudah tampil kayak begini. Nah, sekarang kita lanjut proses awal kita akan menggambar. Pertama-tama kita atur ketebalan garis gambar ya, garis gambarnya kita menggunakan black white 1. Terus kita menggunakan rectangle atau Ctrl 8 di shortcut keyboardnya ya. Klik tarik. Lalu kita netralkan di pointer tool. Untuk tools yang sudah kita nggak gunakan lagi, kita netralkan balik. Untuk zoomnya
kita menggunakan di keyboard Ctrl Shift lalu scroll ke depan. Kalau untuk perkecil dia, scroll ke belakang, depan belakang, sambil tekan Ctrl Shift ya. Oke, ini pola dasaran kita sudah temukan. Terserah kita mau tarik ke kiri atau ke kanan. Yang penting kita buat yang vertikal dulu ya, patokan. Setelah itu ya untuk konstruksi bangunan kita menggunakan konstruksi bangunan permanen dengan ketepatan dinding standar menggunakan batu bata ya dengan plesteran 15 cm. Tergantung dari teman-teman dari wilayah masing-masing, terkadang standarisasi batu bata kan beda-beda juga. Kalau khususnya kita di kawasan timur ya kebanyakan sih ukuran 10 cm 20 ketebalan 5 cm, maka gunakan kita 15 standar biasa kita dalam menggambar. Oke, pola dinding ini sudah kita dapatkan model kayak begini ya. Nah, ini vertikal sudah ada, lalu kita copy dengan cara klik tahan mouse sebelah kiri ya, lalu tekan Ctrl, tarik, drag, lepas. Setelah itu klik Ctrl R untuk kita merotasi dia. Nah, setelah vertikal begini, kita copy. Coba kita sorry tadi saya menjelaskan kita membuat bangunan rumah tipe 6x6 ukuran 6x6 ya. Kita copy yang vertikal menggunakan array. Jadi kita menggunakan kolom. Jadi nilai space dan number pada raw itu kita kasih nilai 1 karena kita nggak gunakan dia, nggak fungsi ya. Sedangkan kolom kita menggunakan 3 meter, jumlahnya ada 3. Oke. Nah, start copy. Jadi ingat untuk array ini sendiri kita harus tahu sumbu X dan Y ya. Ketika ke kiri nilainya minus, kanan plus, ke atas plus, ke bawah minus. Ingat saya itu. Sekarang yang untuk sisi horizontalnya, ini vertikal, ini horizontal. Kita copy lagi. Nilainya berarti nilai min 3. Nilai 3 1 1. Oke. Polanya sudah terbentuk begini ya. 4 kotak ini. Lalu kita potong dia dengan select block semua. Kalau susah kalian bisa menggunakan ini juga. Kalau menggunakan shift, klik 1 shift. Tapi cukup lama kalau kita menggunakan select block ini, lebih enaknya kasih perkecil dengan select block begini ya. Lalu kita fragment dia. Setelah fragment, ini kan polanya sudah terpotong semua ini. Kita tinggal delete aja garis-garis dinding yang kita nggak gunakan. Delete ya. Oke. Nah, ini kita delete aja. Nah, sekarang kita buat teras ke depan itu sekitar 2 meter. Kita blok dia gini ya. Select block minus 2. Oke. Untuk sisi lantai depan kita buat menggunakan patokan lain ini ya. Caranya klik tahan tarik ke atas, klik tahan. Oke. Lalu copy Ctrl tarik.
area kolomnya dia tertutup di bawah ya, makanya terus ke lantainya kita kasih ke bawah. Kita menggunakan send to back atau Ctrl Shift B. Kalau seandainya mau dikasih nata ya Ctrl Shift F, B, Ctrl Shift B. Klik bendanya, Ctrl Shift B. Kalau F dia ke atas, Ctrl Shift B. Ya, jadinya kayak gitu ya. Ini kelihatan belum rata, kita ratakan dengan ini. Oke. Gunakan Shift ya. Oke. Ya. Setelah jadi, ini polanya ya. Pola denah 6x6 tanpa kamar mandi sebenarnya di belakang kita buat. Kita buat pola kamar mandi di sini deh. Oh, di dalam sini nggak apa-apa sudah. Ini kita offset dia min 1,5 meter 11. Oke, kita tarik aja nih ujungnya untuk perpanjang dia. Iya. Lalu kita offset lagi 1, pakai kolom ya, karena arahnya dia ke kanan jadi positif, jadi nilainya 1,5, tidak minus ya, jumlahnya ada 2. Oke, ini kita tarik ke atas lagi. Setelah terbentuk model kayak gini, kita potong aja area yang tidak kita gunakan, fragment. Oke. Nah, ketika polanya sudah jadi nih semua nih, bentuk denah kita udah jadi. Nah, bagaimana kita sekarang cara membuat kusen pintu dan jendela? Oke, kita copy saja dari garis ini ya, dinding ini, copy. Yang saya gunakan menggunakan kusen dari kayu. Standarnya itu ukurannya 12 cm sama 6 cm. Kita lihat di white height ini ya, white-nya kasih 6 cm, sama height-nya kasih 12 cm. Nah, sudah terjadi gini. Kita copy lagi. Untuk spawning kita menggunakan 1 cm ya, ke kedalamannya. Sedangkan lebarnya tergantung dari pesanan rencana kita mau buat daun pintunya. Bisa 3,8, bisa 4 cm, tapi kita kasih menggunakan 4 cm aja. Kita rotasi dengan menggunakan Ctrl R. Lalu kita pasangkan, copy dulu untuk buat yang lainnya. Kita blok semua, lalu fragment dia. Nah, ini kita delete dia. Oke. Kita buat daun pintu. Kita buat kusen dulu ya, daun pintunya ketebalan dengan 4 cm dengan lebarnya 80 cm. Nah, kalau jadi gini, ampangnya ukurannya 10 cm. Ini tebalnya 4 cm ya. Saya kebalik sekalian boleh. Nah, itu. Pasangkan. Nah, untuk ratakan dia supaya dia betul-betul di posisi tengah gini ya, seimbang. Kalau masih ragu, kita klik yang utama ini tadi ya, daunnya, klik ampang ini kiri kanan, lalu kita pilih L shape.
Nah, posisikan di tengah dia. Nah, ini sudah posisi di tengah-tengah. Lalu kita blok. Blok itu kita grup ya. Blok dia langsung kita grup supaya dia tidak tercecer menggunakan Ctrl G. Ini kita grup. Saat ini kalau belum di grup ya, buka dia on group. Kalau belum di grup, kita geser begini dia akan kececer. Harusnya di grup dulu menggunakan Ctrl G. Ctrl G. Kalau untuk buka Ctrl U untuk. Nah, ini daun pintu kita sudah jadi nih. Penampang daun pintunya udah jadi. Lalu kita pasangkan supaya enggak salah, kita pilih garis bantu ya. Alias Mister. Nah, sudah jadi ini. Oke, kita copy. Lalu kita rotasi dengan flick horizontal atau Ctrl R ya. Ctrl R. Set. Apa Ctrl S nggak mau? Oke. Nah, ini setelah bikin jadi ya, polanya udah jadi. Biar terlihat pintu itu arah bukanya, kita klik pada penampang daun pintu yang kita buat. Ini kan ada garis nih, apa titik ini, titik, kita tarik dia ke arah sini. Nah, lalu kita bisa putar dia gini. Nah, ini kan sudah kelihatan arah ini ke bukanya. Lalu kita menggunakan garis Arch Tool atau Ctrl 7 shortcutnya ya. Oke. Nah, ini udah jadi nih. Sekarang kita buat kusen jendela sama daun jendelanya. Oke, kita copy dulu fragmen dia ya. Delete, batasi ukuran 4 cm. Daun penampang daun pintu gunakan dengan lebarnya 70 cm. Kalau 70 cm ini kan lebar standar biasa aja, tergantung desain yang kita mau gunakan aja ya untuk tipe jendelanya. 8 cm. Oke, lalu kita pasangkan. Oke, nah, kita buat kacanya ya, garis kaca. Oke, tarik ke grup, kita pasangkan. Ctrl G ya. Oke, ini pola daun pintu dan jendela sudah jadi. Untuk kita cara memasangnya, ini jendela daun pintunya, jendela sudah tergrup ini. Sekarang jendela sudah ya, cuma pintu yang belum. Coba kita grup lagi yang ini supaya kita kopinya jangan tercecer. Oke, untuk pasang di area sini kita rotasi dia saja. Kita bisa menggunakan ini horizontal, vertikal. Oke, kita pasang dia.
zoom dia perbesar. Oke, supaya dia rata, betul-betul rata di sini. Klik ini, klik. Sorry, ini Pak undunya udah nggak fungsi nih. Nah, ini sudah terpasang pas ini. Lalu ini untuk area pintu yang terpasang ini kan dinding masih kelihatan masih memanjang sampai ke ujung ini. Jadi seolah-olah kalau dari gambar teknisnya kelihatan dinding belum dinding full ya, macam pintunya masih di atas gitu. Jadi kita harus geser dia. Nah, kalau bahas masalah ini nanti di teori gambar dasar teknis ya teman-teman ya. Kalau mau dibuatkan teknisnya bagi teman-teman pemula yang belajar menggambar, bisa nanti komen supaya saya bisa buatkan. Kalau makin banyak yang komen terus ada yang subscribe ya, tak buatkan teknik dasar menggambar dari nol sampai nanti terbentuk satu bangunan. Kalau mau nanti saya akan buatkan. Oke, ini sudah, berarti kita pasang sebelahnya lagi. Oke, tarik dia. Oke. Untuk jendelanya kita copy, rotasi dia. Nah, untuk pasang jendela kalau posisi di tengah itu lebih mudah lagi kawan-kawan ya. Klik dinding yang kita mau pasang, klik jendela, lalu kita alik set, klik tengah-tengah semuanya. Oke, terpasang. Di sebelah juga kita tinggal copy saja, klik, alik set, tengah-tengah. Oke. Nah, sekarang posisi kita pasang di area jendela pintu depan. Kita pasang rotasi dulu. Ctrl R saja ya untuk rotasi. Ctrl R. Nah, kira-kira di situ. Kalau mau secara skala betul-betul untuk dimensi kiri kanan, terserah teman-teman mau dibuat bisa juga atau hanya perkiraan juga bisa. Tapi lebih bagusnya kalau demi balance-nya atau rencana mau dekor sisi area ini bisa juga dengan kita buat secara seimbang atau satu-satu juga bisa, nggak apa-apa. Nah, maksud saya yang ini antara kiri kanan ini mau sini tapi di sini berjarak berapa senti, sini berapa, tapi sudah diatur skalanya supaya nanti ketika di sini pemasangan batu atau dekor menggunakan finishing yang lainnya ya, supaya terbentuknya tuh dia cantik pola sisi depannya gitu. Tapi memang harus jarak ini kita tentukan sendiri terserah maksud saya yang tadi. Oke, saya coba di sini kasih jarak sekitar 30 cm ya, 30 cm. Oke. Nah, kita geser ini sampai di sini. Oke, mungkin saja. Sip. Oke.
Kita hapus garis bantu. Untuk geser-geser seandainya macam kurang pas ya kita menggunakan ini ya, shift arah panah. Saya menggunakan arah panah ke bawah dan atas ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan closetnya. Closet. Oke. Nah, untuk teman-teman, kalau seandainya shape-nya ini belum keluar semua, pilih di sini. Shapes, ada gambar jendela dan folder ya. Tinggal klik, nanti pilih di map and floor plan dan cari building plan. Building plan macam bed kitchen, di sini ada bed kitchen untuk toilet ya. Cara keluarnya tinggal drag aja, klik tahan, drag. Oke. Terus untuk dimensi garisnya, tools untuk gambar yang kita gunakan. Nah, ini sebenarnya ada sih ukuran shape pintu-pintu yang udah ada. Kita juga bisa gunakan buat sendiri ya, buat shape baru kita masukkan. Ketika kita mau pakai tinggal ambil saja. Nanti saya jelaskan caranya di lain waktu, di video tutorial yang lain kita akan buat ini. Oke, sekarang kita buat pola ukuran ya. Ukuran kita menggunakan dimensi style engineering ya. Kita pilih yang horizontal untuk yang horizontal punya. Oke. Kalau untuk tipe garis ini kita bisa pilih menggunakan rubah dia di ini line end polanya. Nah, bentuknya kayak gitu ya, bisa bulat. Terus kalau mau pilih-pilih bentuknya kita pilih di line mirror. Sini juga bisa. Tergantung maunya seperti apa. Ini ada pilihan-pilihannya. Kita gunakan yang bulat saja ya. Oke, 1,5. Oke, tarik 1,5. Kita copy aja menggunakan Ctrl Shift ya. Kalau ketika sudah jadi begini, di grup. Kalau seandainya teman-teman mau menampilkan dia punya keterangan sini satuan ya, keterangan satuan ya. Tapi kalau biasa kita dalam menggambar teknik nggak perlu kita cantumkan satuan, orang udah ngerti itu. Ketika tulisan kayak begini kan satuan sentimeter ya, kecuali nilainya sudah dihilangkan. Karena untuk menampilkan gini kita tinggal klikin saja, klik pada dimension style lah. Kalau kita bilang di kata dimension style ya, dimension itu garis ukuran, kita selalu di precision and unit ini klik. Kita ulangi klik kanan ya, sini. Precision ini presisi dalam ini kita menggunakan 0,00 dia per 100 ya, per 100. Maksud saya di sini
ketika ada nilai-nilai koma, kalau tidak menggunakan settingan per 100, jadi nanti ada penilaian di bawah per 100 itu nggak kelihatan. Kalau seandainya kita menggunakan 0, gini, 0 saja doang. Nah, kayak begini kan. Jadi kita nggak kelihatan sama sekali. Kalau seandainya ada ukuran-ukuran yang koma-koma. Unit, nah unit ini bisa kita tampilkan cm atau meter. Karena kita precision-nya itu menggunakan 1 cm, kita menggunakan cm. Oh, sorry, tadi belum ditampilkan. John units ini harus show unit. Oke. Tapi kalau dia model koma begini kan terlalu banyak, susah membacanya nanti. Harusnya gini aja. Nah, tapi ini kan memakan area ya, tempat untuk ukuran. Nanti kalau seandainya di area sini kita buat kayak gitu juga. Show unitnya ini belum keluar kan, lupa saya. Nah, jadi kelihatan bikin penuh kalau kita lihat. Nanti kita tampilkan di lembar kerja yang sebelahnya yang kita atur rapi. Terlalu banyak tulisan jadi kurang bagus, kurang seimbang ya. Kita hilangkan aja. Shadowing dons ya, oke, 1 ini cm ini. Oke, ini non saja deh. Ini gambar. Kita kembalikan semula ya. Gambar don. Oke, ini sudah jadi gini. Kita select block dia, lalu kita geser dia menggunakan shift ya. Oke, kalau seandainya ragu apakah garis ukuran kita ratakan tengah, ragu menggunakan shift control begini ya. Kita geser, ini dia masih dekat ini. Kita copy delete dulu. Tadi itu pengaruh karena posisi garis ini dia nggak seimbang, garis ukurannya, maka dia lengket di ujung ini. Nah, ini satuannya juga dia belum berubah tadi. Nah, alah. Oke. Caranya supaya benar-benar dia rata di as, ngeklik ini, kita ambil garis patokan tadi. Nah, satu saja ya, satu patokan doang aja. Kali ini kan sudah jadi, itu tinggal kita pasangkan aja kita. Oke. Ini garisnya terlalu panjang ya, itu nggak seimbang. Kita proporsi. Oke. Oke. Sedangkan tulis sebelahnya juga sama caranya. Oke. Kita menggunakan vertikal. Kita rubah dia. Oke.
Ya, setelah jadi gini, kita blok semua, kita pindahkan grup, lalu kita pasangkan di garis patokan yang sudah ada. Nah, sudah jadi kan? Oke, sekarang kita isi di dalam bangunan furniture. Furniture-nya di mana? Kitchen. Furniture kita belum keluarkan, kita masuk di shapes ya, untuk isian-isian mungkin kursi, sofa dan sekalian. Building plan, kita cari furniture matrix. Oke, kita pindahkan di sini, rotasi dia. Oke, cari meja. Kalau untuk meja sendiri bisa kita desain ya. Oke. Ini terlalu gede nih. Baca pasnya begini. Oke. Oke. Ya. Gambar dinah kita sudah jadi, sederhana saja. Oke, untuk teman-teman kita lanjutkan bagaimana kita cara menggambar potongan, lalu bisa menjadikan satu potongan ya, satu potongan bisa menjadikan beberapa tampak bangunan. Nanti di part kedua saya akan buat caranya gimana nih ya. Kita siap dulu ya, gambar rumah tipe 36. Oke, kita simpan dulu. Oke, begitu untuk cara menggambar dinah di Microsoft Visio. Saya saksikan terus di channel ini. Jangan lupa komen, subscribe juga buat teman-teman, supaya saya bisa benahi atau penyajian cara menggambarnya supaya teman-teman lebih paham. Kalau kurang paham, tolong di komen supaya saya jelaskan lagi lebih detail, mungkin penggunaan shortcut dan lain-lainnya. Oke, terima kasih.